Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Allazi nahmaduhu, yang senantiasa kita puji, wa naskuruhu, dan kita bersyukur kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jahatnya diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan buruknya amal perbuatan kita. Man yahdillahu fala mudhillalah, siapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya, maka tak satu pun yang mampu menyesatkannya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kita bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya yang dan hambanya yang mulia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Habibuna Syafi'una Muhammad ibnu Abdullah, kepada ahli baitnya wa dzurriyyatah, dan keturunan-keturunannya, wa ashabi, dan para sahabatnya, dan kepada kita kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berada dalam dan istiqomah dalam petunjuk dan sunnahnya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtarimin, para guru-guru kita, para kiai, para masyayikh, para habaib, para ulama, dan wabil khusus kepada Pak Imam Masjid. Kemudian yang kami banggakan Bapak Ibu pengurus DKM Masjid Baitul Amal, serta yang kami senantiasakan berkat ampunan Allah dan rahmat Allah kepada kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang besar tidak kami panggil gelar, yang kecil kita sebutkan namanya. Semoga Allah senantiasa memulakan kita dan selalu memberikan kita derajat yang tertinggi di sisinya kelak nanti yaumul qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sembari menunggu peralatan kita, insyaallah tema kita pada kesempatan kali ini, kita mengambil sebuah hadis dengan materi kajian tematik tentang terurainya ikatan-ikatan Islam. Seperti apa pemahamannya dan apa yang dimaksud dengan terurainya ikatan-ikatan Islam ini, insyaallah kita akan jelaskan dan kita uraikan, kita analisa bersama-sama, dan semoga 30 menit atau 40 menit ke depan ini bermanfaat bagi kita semua, dan terutama tentu kami yang menyampaikannya. Ini menunggu atau langsung mulai? Langsung ya. Karena apa tadi pembawa acara Pak Ustadz sudah memilangkan. Oke. Baik, kita ambil sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban dalam bab zikrul ikhbar bi anna awwala ma yazharu min naqdi ural Islam min jihatil umara fasadul hukam wal hukam, fasadul hukmu wal hukam. Bab tentang
awal munculnya, terurainya ikatan-ikatan Islam itu dari arah al-umara, para pemimpin, dengan rusaknya hukum dan rusaknya para al-hukam, yaitu orang yang berada di peradilan. Apa hadisnya? Hadis ini sahih, isnaduhu jayyidun, isnadnya jayyid kata Imam Ahmad. Apa hadisnya? An Abi Umamah Al-Bahili, dari Abu Umamah Al-Bahili, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, latunqadanna ural Islam urwatan urwatan, fakullaman qadat urwatun tathabbasa an-nas billati taliha, fa awwaluhunna naqdan al-hukm wa akhiruhunna as-salah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang sudah mendapatkan file silakan dilihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh akan terurai ikatan-ikatan Islam itu satu demi satu. Fakullaman qadat, setiap simpul yang terurai, maka manusia akan berpegang dengan simpul yang lainnya. Apa yang pertama kali, kata Rasulullah, awwaluhunna, yang pertama kali terurai itu adalah al-hukum, hukum. Wa akhiruhunna, dan yang terakhir kali yang terurai adalah as-salah, salat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan jelaskan per kalimat terlebih dahulu, atau yang disebut dengan makna mufradatul hadis, kosakata atau mufradat hadis. Yang pertama, latunqadanna. Kata Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, Syarah Al-Jami' As-Saghir, ini sebuah kitab yang berbicara tentang penjelasan hadis. Kalau kita ibaratkan sekarang ini, kitab itu disebut dengan indeks hadis. Hadis-hadis pendek ada penjelasannya. Jadi kami mengambil penjelasan hadis ini dari Imam Al-Munawi dalam kitab beliau Faidul Qadir. Beliau mengatakan, latunqadanna, kata latunqadanna, sungguh terurai, fi'lul mudhari' al-mabni 'ala al-majhul biduhulil lam at-taukid wa nun at-taukid, ay tanhilu naqadatul habal naqdan halalat baramahu wa antaqadal amru ba'da iltimahu ba'da iltamahu fasada. Latunqadanna itu adalah fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' fi'il yang digunakan untuk masa sekarang dan akan datang. Kalau fi'lul madi masa lampau, kalau masa sekarang, kalau dalam bahasa Arabnya fi'lul mudhari' dan yang akan datang. Mabniun 'alal majhul, dibina, dibuat dalam bentuk majhul. Majhul di sini pelakunya tak disebutkan, maka disebut dengan majhul namanya. Jadi terlepas. Siapa yang melepaskannya? Ada yang melepaskannya. Terurai, siapa yang menguraikannya? Ikatan itu ada yang menguraikannya. Tapi di sini tidak disebutkan siapa yang menguraikannya.
maka disebut dengan majhul namanya. Majhul itu tak diketahui, dibina majhul, artinya dibuat dalam bentuk fi'lul mudhari', dalam bentuk pasif. Pasif artinya tak tahu siapa pelakunya, gitu ya. Tapi ada yang melakukan gitu. Itu disebut dengan fi'lul mudhari' mabni 'alal majhul. Dengan menggunakan lam taukid dan nun taukid. Lam nun taukid itu digunakan untuk penegasan. La tunqadanna, la tunqadanna. Ada lam di awalnya dan nun di akhirnya. Itu menunjukkan penegasan. Sungguh, nah, itu artinya penegasan. Jadi Rasulullah SAW memberikan kabar kepada kita, dan kabar ini sifatnya prediktif. Prediktif, pemberitahuan bahwa sungguh akan terjadi. Berarti kalau sudah sungguh itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akan kita alami. Apakah kita alami atau tidak? Nah, ini kita akan lihat nanti. Terurainya itu seperti terurainya tali. Tali itu terurai satu persatu. Tadinya tali itu bersatu, kuat, tapi setelah itu tali itu menjadi terurai, terpisah. Jadi kalau dibuat simpul-simpul, tadi tali itu simpulnya kuat. Maka ketika ada yang menguraikan, yang memisahkan, yang melepaskan tali itu, akhirnya lepas. Maka terjadilah kerusakan. Akhirnya tidak kuat lagi, rusak jadinya. Itu disebut dengan latun qadanna. Kemudian kalimat ural Islam, ura jamak dari urwah. Asal katanya adalah urwah itu pegangan cangkir. Di cangkir itu ada pegangannya, ya. Ember ada pegangannya. Kalau ini kan tak ada pegangan, ini kita pegang sendiri. Nah, kalau cangkir itu ada pegangan. Itu urwah namanya. Jadi ketika cangkir itu tak ada lagi pegangannya, susah kita megangnya. Nah, gitu kan? Kenapa? Karena sudah ada yang melepaskan, sudah ada yang menanggalkan. Itu urwah asal katanya. Maka dipakaikan kepada Islam, ural Islam. Islam itu memiliki pegangan, Bapak Ibu. Jadi kalau pegangan itu sudah terlepas, maka akan terjadi kerusakan. Jadi kalau pegangan sudah terlepas, terjadi kerusakan. Islam, ya, ada pegangan kita dalam Islam itu. Kata Imam Munawi, pegangan inilah disebut dengan amruddin wa su'abul Islam, yaitu perkara-perkara yang penting dalam agama kita dan cabang-cabang Islamnya itu. Jadi kalau sudah terlepas perkara yang penting ini, kalau sudah terurai cabang-cabang Islam ini, maka akan terjadi kerusakan. Ini makna oral Islam. Ya, kita akan jelaskan nanti hadisnya. Urwatan. Kata Imam Abu Al-Baqa bin Nasbi alal hal, dengan menggunakan nasab baris dua di atas, urwatan, satu demi satu. Artinya apa? Mutataba'atan. Jadi berurutan sebenarnya. Satu itu lepas yang lain akhirnya. Nah, gitu. Berurutan. Maka kita harus berhati-hati ini. Ketika satu yang lepas, intaqadat urwatun tathabbatan nas billati taliha. Jadi satu lepas, orang akan bergantung dengan simpul yang lainnya. Permasalahannya simpul yang kedua ini akan lepas lagi, dan orang akan bergantung lagi dengan simpul yang ketiga. Begitu akan lepas lagi sampai akhir. Nah, jadi apa yang kita pegang lagi? Tak ada. Nah, ini maksudnya. Itu maksud daripada intaqadat urwatut tathabbatan nas billati taliha. Satu persatu lepas, dan ketika satu lepas, orang akan berpegang dengan simpul yang lainnya, dengan tali yang lainnya, tapi akan terlepas lagi yang lain, begitu seterusnya.
Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, simpul yang kuat di dalam Al-Quran itu ada dalam dua surah ya. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 256. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan fisama lah." Siapa yang beriman kepada Allah dan mengkufuri taghut selain Allah, maka dia telah berpegang bil urwah, dengan pegangan yang kuat. Jadi situ ada urwah. Kemudian dalam surah Luqman ayat 22, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi akibatul umur." Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah wa huwa muhsin, dan selalu berbuat ihsan, maka dia telah berpegang teguh bil urwatil usqa, dengan ikatan yang kuat, dan hanya kepada Allah kembalinya segala urusan. Beriman kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, totalitas kepada Allah, taat kepada Allah, maka Bapak Ibu kita punya urwah, punya ikatan yang kuat, pegangan yang kuat. Tapi kalau sudah lepas pegangan ini, bahaya. Nah, itu maksudnya. Jadi Al-Quran sudah menjelaskan juga kepada kita bahwasanya kita memiliki urwah, memiliki aura, pegangan-pegangan. Dan apa pegang-pegangan itu? Kita akan jelaskan makna dari hadis ini. Kita masuk kepada faedah dari hadis. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis? Yang pertama, pelajarannya adalah keadaan ini belum terjadi pada masa Nabi. Jadi pada masa Nabi semua orang berpegang teguh dengan urwa itu. Dengan apa? Dengan simpul itu, dengan tali itu. Itu tidak terjadi pada waktu itu. Dan Nabi menghabarkan kita prediksinya akan terjadi. Maka Rasulullah SAW menggunakan dalam bentuk fi'lul mudhari' tadi, latun qadanna, akan terlepas. Yang kedua, pelajaran dari hadis yang bisa kita ambil adalah semakin kuat keterasingan Islam, maka semakin banyak yang menyelisihi dan menguraikan ikatan-ikatan tersebut. Yang dimaksud adalah kewajiban fardu al-awamir, melanggar larangan, tidak mengerjakan perintah. Dari Abu Hurairah, Allah meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba." Islam itu muncul awalnya adalah dalam keadaan terasing dan akan kembali terasing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Ada asing, ada asing. Enak. Yang dimaksud di sini asing. Siapa asing itu? Yang orang sudah tak berpegang lagi dengan urwah itu. Itu asing orangnya. Seperti awal dulu Islam. Islam ketika muncul, Islam ketika datang, Rasulullah ketika menyampaikan dakwah, itu kan yang beriman tak banyak. Awal mulanya itu waktu di Mekah itu, bahkan dimusuhi, diserang, dihalangi setiap kegiatan-kegiatan dakwah. Ini asing. Dikucilkan oleh keluarganya, ini asing. Orang yang menegakkan kebenaran, orang yang berdakwah untuk mengajak orang bertauhid menuju ke ridha Allah, surga Allah, itu dikucilkan, diasingkan. Makanya asing awalnya. Dan akan kembali seperti awal itu. Nah, akan kembali seperti semula lagi, diasingkan lagi Islam itu. Nah, yang beruntung siapa? Yang masih memegang urwah itu, yang masih mempertahankan apa? Keterasingan tadi. Jadi ketika kita melihat orang berpegang teguh dengan agamanya, kemudian ia tidak goyah sedikit pun, untuk saat ini orang ini asing, ya.
seperti waktu masa Rasulullah dulu. Nah, ini yang dimaksud dengan hadis ini. Kemudian faedah yang ketiga, urul Islam, ikatan-ikatan Islam itu banyak sekali. Ada yang fardu, ada yang sunnah. Ya. Bapak Ibu, kita sholat, kita puasa, kita berzakat, berjihad, berbakti kepada orang tua, berbuat baik, ihsan kepada sesama, itu urwah, itu urah, itu ikatan Islam. Jadi kalau ini terlepas bahaya, ini terlepas berbahaya. Jadi kalau ada kita yang masih melakukan ini, masih konsisten dalam ini, maka kita ini termasuk orang yang berpegang, masih memegang tali itu, belum kita lepaskan. Yang bahayanya kalau sudah kita lepaskan, maka kita termasuk yang merusak tali itu. Nah, dalam hadis ini Bapak Ibu, ada dua yang dijelaskan Rasulullah, ada dua saja. Padahal urul Islam itu, ikatan-ikatan Islam itu banyak sebenarnya, banyak. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan dua ini yang terpenting. Jadi kalau lepas ini, maka semua jangan lepas. Apa kata Rasulullah? Belum muncul juga ya. Awaluhunna, awalnya yang muncul, yang lepas itu apa? Al-hukum. Nah, dia yang awal muncul itu adalah al-hukum. Kata Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, ay al-qada'u wa qad kathura dhalika fi zamanina hatta fil qadiyatil wahidah tunqadu wa tubram marrat bi qadri darahim. Apa yang dimaksud dengan al-hukum di sini? Yang dimaksud kata Imam Al-Munawi adalah al-qada. Apa itu al-qada? Peradilan. Nah, jadi yang pertama itu terlepas adalah peradilan, al-hukum. Dan beliau menegaskan, waqad kasura dzalika fi zamanina. Dan sekarang memang banyak terjadi zaman kita ini. Dalam satu qadiyah, dalam satu hukum, dalam satu kasus, ya, tunqadu bisa terurai dan bisa tertutup berkali-kali biqadrid darahim, dengan sebab hanya uang, darahim. Masalah itu kan? Ya Pak Ibu dan Allah, Rasulullah SAW menegaskan yang pertama kali yang akan terurai di zaman yang akan kita alami atau mungkin yang sedang kita alami, ya, wallahu alam, apa kita sedang mengalami atau telah mengalami, silakan Bapak Ibu nilai. Yang pertama kali yang terlepas itu adalah al-hukum, peradilan. Ya. Kenapa Bapak Ibu peradilan yang disebut? Karena dengan peradilan ini, kalau tidak diterapkan dengan baik, kalau tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan berimbas kepada simpul-simpul yang lain, ikatan-ikatan yang lain. Maka disinilah yang disebut dengan istilahnya peran pemimpin. Peran pemimpin. Wal amiru 'alan nasi wa mas'ulun anhu. Kan begitu kata Rasulullah ya. Setiap pemimpin itu terhadap manusia adalah bertanggung jawab. Dan pertanggungjawaban seorang pemimpin inilah yang akan menjadikan, ya, keadaan kita itu akan kokoh kuat. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa pada masa Rasulullah, pada masa para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, sekitar 14 abad lah lamanya ya, Islam itu bagus, mantap, kuat. Kenapa? Karena berada dalam peradilan yang bagus. Karena berada dalam kekuatan hukum yang jelas, supremasi hukum yang jelas, yang benar ditegakkan kebenarannya, yang batil harus dirobohkan, kan begitu. Itu jelas, tegas. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada istilahnya yaumun fi imamin adil khairun min ibadatin mi'ah sanah.
dari sahabat Nabi Abu Hurairah mengatakan, amalan seorang pemimpin yang adil yang menerapkan hukum, supremasi hukum dengan jelas, satu hari berada dengan orang tersebut, dengan pemimpin yang seperti ini, yang mengamalkan hukum, supremasi hukum yang jelas, menegakkan kebenaran, maka itu lebih baik daripada ibadah 100 tahun. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika supremasi hukum itu ditegakkan dengan baik dan benar, ya, kalau dia melakukan suatu kesalahan, melakukan suatu perbuatan yang menyalahi hukum, ditegakkan dengan benar, apalagi kalau memakai hukum syariat Islam kan begitu ya, ditegakkan. Yang mencuri potong tangan dengan ketentuan-ketentuan pencurian, ada hudud. Yang minum khamar dicambuk, gitu kan? Yang berzinah dirajam atau dicambuk, yang membunuh dikisas, yang membuat keonaran di muka bumi ini dipotong tangan kakinya bersilang, kan gitu kan? Dalam surah Al-Maidah ayat 33 Allah jelaskan. Kalau itu diterapkan dengan benar, kan begitu. Ataupun kita tidak memiliki hukum Islam, tapi ada ta'zir, hukum yang diterapkan di situ dengan adil seadil-adilnya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan akan berefek kepada simpul-simpul yang lainnya. Akan simpul yang lain tidak akan terurai, tidak akan lepas. Kenapa? Karena supremasi hukum itu ditegakkan, orang nyaman, ibadah nyaman, ibadah tenang, damai. Kenapa? Berdiri tegak hukum itu. Dulu pada masa Rasulullah SAW, tapi kami tak tahu apakah ada yang dibakar atau tidak rumah orang yang tak solat berjamaah, begitu ya. Itu mengenai solat saja ditegakkan sanksi gitu. Padahal solat itu berkaitan dengan apa? Individual sebenarnya. Tapi karena ada supremasi hukum ditegakkan, karena ada di situ sanksi, yang baik diberi reward, yang berbuat salah diberi sanksi, kan gitu kan? Ada supremasi di situ, maka Bapak Ibu semuanya akan tenang. Jadi maka benarlah apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah tadi, bahwasanya beribadah ya itu akan tenang jadinya dengan adanya imam yang adil tadi. Karena berada dengan imam yang adil satu hari saja, maka itu lebih baik daripada ibadah 100 tahun. Ini kan menandakan secara makhum kontekstualnya yang lain, bahwasanya ketika ada imam yang adil yang menegakkan supremasi hukum, maka sudah pasti kita akan nyaman, tenang, damai. Nah, ini terlepas. Siapa yang melepaskan? Ada yang melepaskannya. Ini menurut Imam Al-Munawi. Maka ketika ada orang yang melakukan suatu kasus, kemudian kasus tersebut bisa terungkap, bisa tertutup hanya karena uang, maka berarti satu simpul Islam sudah terlepas. Ini menurut Imam Al-Munawi. Sedangkan menurut Syekh bin Baz, apa yang dimaksud dengan al-qadha di sini adalah huwa adamul hukm bi syar'illah wa hadza wal waqi' al-yawm fi ghalab ad-duwal al-muntasabah aw al-muntasibah lil Islam. Majmu' Fatawa wa maqalat Syekh bin Baz. Tidak berhukumnya orang dengan syariat Islam. Dan ini yang terjadi pada hari ini. Nah, gitu ya. Di negeri atau di wilayah-wilayah yang dinisbahkan kepada Islam. Ini pendapat dari fatwa Syekh bin Baz. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hukum terlepas karena orang tidak lagi berhukum dengan syariat Allah. Nah, ini makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 49 itu Allah katakan, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahzarhum an yuftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika. Hendaklah kamu berhukum wahai Muhammad di antara mereka itu dengan hukum yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran.
dan jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka. Wahdzarhum, dan berhati-hatilah kamu terhadap fitnah yang mereka timbulkan agar kamu meninggalkan hukum Allah. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sedang berhukum dengan hukum Allah atau tidak? Nah, kita tengok sendiri. Nah, ini yang lepas. Ya. Belum lagi ada ancaman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 44, 45, 47. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang yang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah orang-orang yang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang-orang yang fasik. Jadi ada 3 level: kafirun, zalimun, fasikun. Nah, belum itu lagi ditegaskan Allah. Ini menurut Syekh bin Bas. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat sejarah ya, dengan runtuhnya Turki Utsmani 1924 menunjukkan runtuhnya, terlepasnya, terurainya ikatan ini. Kan dari masa Nabi sampai masa Turki Utsmani itu kan masih kuatnya peradilan itu. Nah, kalau sudah runtuh, apa yang akan terjadi? Maka akan simpul-simpul yang lain akan terurai. Dan yang terakhir yang terurai, inilah supremasi hukum tidak ditegakkan dengan benar atau tidak berhukum dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi yang terakhir, kalaupun manusia masih punya pegangan, masih punya untuk bergantung, untuk berpegang, tapi itu sudah mulai goyah karena peradilan sudah rusak tadi, goyah, dan akan hilang, akan terlepas selepas semuanya. Yang terakhir ini kalau sudah lepas, apa dia? Wa akhiruhunna as-shalah. Yang terakhir adalah salat. Ini kunci, ini pegangan kita yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir itu pegangan kita adalah salat lagi. Bagaimana kata Imam Al-Munawi tentang hal ini? Beliau mengatakan, hatta anna ahlul bawadi al-an wa katsiran min ahli al-hadar la yusalluna ra'san wa minhum man yusalli riya'an wa takallufan. Dalam surah An-Nisa Allah katakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'un nas. Imam Al-Munawi menjelaskan makna hadis yang terakhir ini yang akan terlepas terurai adalah as-shalah. Sampai-sampai penduduk kampung dan kebanyakan penduduk kota tak akan sholat lagi. Tak akan sholat. Dan mereka juga ada yang sholat, tapi sholatnya riyaan, pura-pura saja untuk dipuji, riya. Dan ada yang takallupan, terbebani dengan sholat itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa iza qamu ila sholati qamu kusala yura'un nas. Dan apabila mereka ingin mendirikan sholat, mereka sholat itu dalam keadaan malas dan mereka merasakan beban dan riya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perhatikan saat sekarang ini. Apakah kita termasuk sudah melepaskan uraian yang terakhir ini, simpul yang terakhir ini? Yaitu ketika ada orang atau kami merasakan sholat itu terbebani, merasakan sholat itu bukan lagi suatu hal yang menjadi kebutuhan kita, maka kita sudah mulai melepaskan uraian terakhir ini. Ini bahaya. Ini berbahaya Bapak Ibu, bahaya sekali. Makanya Imam Al-Munawi menjelaskan, ada di antara mereka yang tidak sholat, okelah, karena memang dia sudah pasti meyakini bahwa tak penting sholat itu kan, begitu kan. Ini yang ada lagi orang yang dia sholat, tapi dia terbebani dengan sholat itu, dan hanya untuk mencari pujian atau dibilang orang alim, dibilang orang soleh, agar dibilang bla bla bla. Nah, ini termasuk dia sudah melepaskan atau melepaskan uraian atau ikatan Islam yang terakhir ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, iblis itu punya perangkap. Maka istilahnya talbis iblis.
dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Ibnul Zawji. Nama kitabnya adalah Talbis Iblis, perangkap iblis. Bagaimana iblis memperangkap kita dalam solat? Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, wa minhum, ada di antara orang yang ditalbis oleh iblis itu dalam masalah solat adalah ketika ada orang yang sibuk dengan amalan sunnah, tapi solat yang 5 waktu yang fardu tidak dioptimalkan dengan baik, termasuk talbis iblis. Jadi yang dimaksud dengan yang terakhir ini akan terlepas terurai adalah solat 5 waktu. Yang bicara adalah solat 5 waktu. Jadi ada orang yang sibuk dengan amalan sunnah, tapi amalan wajibnya yang fardu 5 waktu ini Bapak Ibu lalai. Mohon maaf saja, mohon maaf. Kata beliau, ini beliau menyampaikan, kami hanya menukilkan saja. Ada orang datang ke masjid ini sebelum waktu azan. Bagus, amalan sunnah. Amalan sunnah itu, ya kan? Datang ke masjid sebelum azan dikumandangkan, sebelum iqamah ditegakkan. Karena ada solat tahiyatul masjid, ada zikir, ada segala macam sebelum solat fardu ditegakkan. Tapi masalahnya ketika solat fardu ditegakkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di situ tidak nyaman dia solat. Kadang-kadang menggaruk-garuk lah, enak. Kadang-kadang apalagi pengen dulu dari imam lah, gitu kan? Ada yang dulu mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepala. Padahal itu solat fardu. Nah, ini solat fardu kan? Jadi ada yang sibuk dengan sunnah, tapi persyaratan fardunya ada yang melalaikan. Ada pula Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata beliau, man yahduru lailatul gharaib wala yubali bi al-faraid. Ada orang yang sibuk dengan malam. Ya, malam dalam artian kalau dia ada acara-acara maulid itu ikut. Bagus memang. Tapi ketika sholat fardu tak ikut. Nah, ini juga kena. Dan seperti itu. Ya kan? Kalau acara-acara apa ikut itu? Mohon maaf saja. Takblik abar rajin, bagus. Majelis ilmu ini itu bagus. Kan begitu kan? Tapi salat fardu tak ada ikut, tak nampak sepatunya itu di masjid. Ya kan? Padahal kalau pada masa Rasulullah apa itu? Dibakar rumahnya itu. Kan itu kan? Nah, ini simpul yang terakhir sudah mulai hilang. Ini termasuk menguraikan simpul yang terakhir. Ada pula lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya bekun, menangis Bapak Ibu. Menangis, luar biasa menangis. Kalau berzikir menangis. Tidak. Asal ada malam-malam kasih sayang, malam di situ peringatan-peringatan tertentu, menangis Bapak Ibu. Luar biasa bagus. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dosa tetap dilakukan juga. Nah, itu kan? Solat fardunya luar biasa, tapi dosa tetap dilakukan. Ini juga termasuk kena perangkap iblis. Wa minhum man yabaku wa yusirru 'alal asam awal maksiat. Ada orang yang dia, Bapak Ibu, beribadah solat 5 waktu, ya, tapi dosa banyak juga dilakukan. Ini juga termasuk perangkap iblis. Makanya oleh karena itu, jangan sampai yang terakhir ini kita lengah Bapak Ibu, kita lepas lagi. Tapi akan lepas itu kalau yang pertama pun juga lepas sebenarnya. Maka apa yang akan bisa kita lakukan saat ini? Kita harus berpositif thinking, harus bersemangat. Apa semangat kita? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi kepada kita. Di dalam surah An-Nur ayat 55 Allah katakan, wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salat laistakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita, orang-orang yang beriman, orang-orang yang tetap beramal soleh, akan memberikan solusi, akan memberikan ketenangan, akan mampu menguasai dunia ini lagi, ya. Akan memberikan yang tadinya takut timbul muncul, akan muncul keamanan dengan syarat kita masih tetap konsisten beriman dan beramal soleh. Itu janji Allah. Nah, yang kedua, kita tetap konsisten. Karena kata Rasulullah SAW,
Dalam hadis dari Abu Sa'labah, hadis diriwayatkan oleh Muslim, Innallaha farrada faraida fala tudayyi'uha. Allah Subhanahu wa taala mempardukan suatu yang fardu kepada kalian, jangan kalian sia-siakan itu. Jangan sia-siakan rukunnya, jangan sia-siakan waktunya, jangan kalian siakan kalau salat 5 waktu itu kesucian kekhusyuannya. Nah, itu jangan sia-siakan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala hadda hududan, memberikan had, hudud, batas-batas, fala ta'taduha, jangan kalian lampaui batas-batas itu. Yang ini haram, jangan dekati. Itulah konsisten kita. Yang ini halal, dekati. Yang ini mubah, silakan. Ya, ini makruh, usahakan tinggalkan. Ini subhat, usahakan untuk ditinggalkan. Begitu kan? Ada hudud-hudud Allah. Wasakata an asya, dan Allah Subhanahu wa taala diam terhadap sesuatu, tak dijelaskan di dalam Al-Quran, tak dijelaskan di dalam hadis. Rahmatan lakum, itu rahmat bagi kita. Fala tabahasu anha, maka jangan banyak tanya. Nah, gitu ya. Kalau sudah Allah jelaskan ini halal, ini haram, ini yang subhat, tapi ternyata ada yang tak dijelaskan Allah, maka jangan cari-cari masalah. Nah, gitu kan? Sudah, ikuti apa yang ada. Konsisten kita dalam hal ini akan menjaga, Bapak Ibu, ikatan tadi agar tidak terlepas. Inilah yang bisa kita lakukan untuk berusaha mengurangi agar ikatan-ikatan tidak terlepas. Semoga kajian hadis tematik ini, karena waktu katanya 40 menit, menjadikan motivasi bagi kita bahwasanya mudah-mudahan belum terjadi. Kalaupun sudah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, kita sudah punya persiapan. Yaitu apa persiapannya? Pertama, kita tetap bersemangat bahwa Allah akan memberikan janji yang baik, yang benar kepada kita, karena Allah tidak akan mengingkari janji selagi kita tetap konsisten dalam agama ini. Tetap kita mengerjakan yang fardu, kita tetap mengerjakan yang wajib. Jangan sampai yang wajib kita abaikan, lalaikan, baik rukun dan syarat semuanya. Dan kalaupun nanti selepas kita melaksanakan yang wajib, silakan kita menguatkan dengan yang sunnah-sunnah. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita semua. Fa'tabiru ulil albab la'allakum tuflihun. Jadi pertanyaannya sampai kapan? Ini kalau mau dijawab, jawabnya satu saja, wallahu a'lam. Ya kan? Hanya Allah yang tahu. Itu jawaban sudah mengikat itu semua itu. Ya. Karena begini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau sistem peradilan itu benar ditegakkan, ya, apalagi kalau sistem peradilannya itu adalah hukum syariat Islam gitu kan, kan jelas tuh kalau syariat Islam itu hendaknya hak Allah itu ditunaikan. Apa hak Allah itu? Hududullah itu kan jelas. Yang mencuri potong tangan kan begitu ya. Jadi kalau yang mencuri itu adalah orang yang terhormat, ya potong tangan, tetap potong tangan gitu. Yang miskin ya potong tangan. Karena kata Rasulullah, "Lau sarakat Fatimah bintu Muhammad laqata'tu yadaiha." Jika Fatimah anak putri Muhammad saja yang mencuri, ini saya akan kupotong kalau sampai ke pengadilan. Tapi kalau belum sampai ke pengadilan, ya silakanlah cincau-cincau dulu, ya kan? Tapi kalau sudah sampai ke pengadilan, potong tangan. Begitu kalau mencuri. Nah, nanti ada berapa kadar mencurinya, potong tangan kan ada dalam fikih nanti itu penjelasannya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai kapan akan ini terjadi? Kita tetap optimis. Apa optimis kita? Akan muncul nanti imam yang adil. Kan itu janji Allah. Dalam surah An-Nur ayat 55 Allah janjikan, wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastahlifannahum fil ardi. Akan muncul nanti itu. Entah Imam Mahdi kah? Ya kan? Atau muncul Isa alaihissalam datang ke muka bumi yang akan memimpin dengan keadilan dan kebenaran, kan begitu kan? Akan muncul kalau hidup kita masih sampai waktu itu. Nah, pasti ada. Tetap optimis Bapak Ibu, kita tetap optimis. Karena kalau tidak optimis kita, berarti kita suudzon dengan Allah, gitu kan? Suudzon dengan Allah. Nah, ini.
Jadi Pak Ustadz, bagaimana yang terjadi saat sekarang ini? Bagaimana kita lakukan Pak Ustadz? Ya, kalau kita dekat dengan penguasa itu nasihati. Dekat dengan penguasa itu nasihati. Bapak Ibu, ulama datang ke penguasa itu tidak hina sebenarnya. Tidak ada masalah, tidak ngapa-ngapa kalau ulama itu datang ke penguasa. Tapi kalau datang dia ke penguasa, mana insentif saya? Tuh dikhawatirkan tuh. Nah, tapi kalau datang dia ke penguasa, dinasihatinya penguasa itu, tak ada masalah, bagus itu. Karena ada istilahnya yang viral itu, ulama itu tak boleh mendatangi penguasa, yang datang itu penguasa kepada ulama. Itu istilah yang salah. Kenapa? Karena sejarah mengatakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz banyak mengundang ulama datang ke istananya. Banyak. Seperti Salim bin Abdullah, Muhammad bin Ka'ab Al-Qarzi, Abu Raja Al-Hayya datang kepada Umar bin Abdul Aziz. Tapi datangnya apa? Langsung nasihati. Tak banyak apa dulu, cengkunek-cengkunek yang lain tak ada. Langsung datang. Wahai Khalifah, aku datang ke rumpat kamu ini bukan nak makan-makan. Nah itu, aku nak nasihat kepada kamu. Oh silakan, apa nasihatnya? Begitu kata Umar bin Abdul Aziz. Kata Salim bin Abdullah kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bertakwalah kamu wahai Khalifah, inna fi babika naran ta'ajjajat. Depan pintumu ini ada neraka yang sedang menyala-nyala ini. Begitu nasihatnya kepada penguasa itu, kepada Khalifah. Khalifah loh, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu luar biasa, adil. Tapi tengok nasihat ulama, hati-hati di depan pintumu ini ada neraka ini. Fattaqillah, bertakwa kamu. Fa anta mas'ulun an ra'yatika, engkau tu bertanggung jawab terhadap rakyatmu. Jadi apa yang diperbuat oleh rakyatmu, engkau tanggung jawabnya. Tapi mereka tak bertanggung jawab apa yang mereka lakukan terhadapmu. Begitu kata Salim bin Abdullah. Luar biasa nasihat. Nasihat nggak ada masalah, Pak Ibu. Nah ini kan kurang nasihat saja sebenarnya. Ya kan? Ya kan? Kurang nasihat. Atau ada yang datang nasihat minta piti dulu kan gitu. Bagaimana nak mau ini? Tidak berubah. Jadi makanya kita tetap optimis. Siapa optimis akan ada nanti. Wallahu alam kapan itu kita tunggu saja. Itu intinya. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dalam penyampaian kami jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam hati, tapi kalau itu sifatnya adalah membangkit semangat kita untuk senantiasa istiqomah mempertahankan simpul-simpul Islam ini, maka ini menjadikan sebuah motivasi yang kuat bagi kita semua, terutama kami yang menyampaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita sampai nanti ajal menjemput kita, agar kita tetap istiqomah dengan simpul-simpul ini dan jangan sampai terlepas satu persatu. Karena jika lepas satu persatu, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kitalah penyebabnya. Kitalah yang menguraikan simpul itu. Jadi siapa yang menguraikannya? Kita. Ya, kita yang membuat melepaskannya simpul itu, maka tetaplah ikat kuat, jangan sampai terlepas, jangan sampai goyah, jangan sampai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita terhina gara-gara lepasnya simpul-simpul ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan taufiknya, dan semoga Allah senantiasa meridhoi apa yang kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala angkat segala penyakit dari kita dengan kita senantiasa taat dan istiqomah kepada kebenaran ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perlindungan di dunia dan akhirat. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dalam penyampaian. Pak Tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Wa akhiru da'wana subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.